Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok QQ yang akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan Augmented Reality dan Virtual Reality dalam Pendidikan. Saya, Ashila Istan Reski dengan NIM 21523125125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Labib Putra dengan NIM 21523156. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadisan Tasdiki dengan NIM 215231197. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Putra Sopyan dari kelompok QQ. Adapun yang akan kami jelaskan yaitu pertama ada latar belakang, kedua ada tujuan penelitian, ketiga ada metodologi penelitian, keempat ada pembahasan, dan terakhir yaitu kesimpulan. Adapun latar belakang yang kami buat, penggunaan augmented reality dan virtual reality telah mencuri perhatian utama dalam dunia pendidikan, menciptakan transformasi dramatis dalam pendekatan teknologi di ruang kelas. Transformasi ini tidak hanya diadopsi dengan AR dan VR, tetapi juga berkat potensi luar biasa untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran dan menciptakan inovasi dalam metode pengajaran. Penerapan teknologi ini diharapkan atas terus memimpin evolusi pendidikan menuju pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Dalam konteks pendidikan, AR dan VR telah membawa revolusi dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, dalam studi kasus di sebuah sekolah menengah, penggunaan AR dan VR dalam pelajaran sejarah telah mengubah paradigma pelajaran. Penerapan teknologi ini diharapkan atas terus memimpin evolusi pendidikan menuju pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Dalam konteks pendidikan, AR dan VR telah membawa revolusi dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, dalam studi kasus di sebuah sekolah menengah, penggunaan AR dan VR dalam pelajaran sejarah telah mengubah paradigma pelajaran. Guru dan siswa memanfaatkan teknologi ini sebagai media dinamis untuk menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih visual, kreatif, dan menarik. Sebagai contoh dalam pembelajaran biologi, siswa dapat menggunakan headset VR untuk melihat proses fotosintesis secara langsung atau mengamati sel dalam skala mikroskopis. Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga memperluas pemahaman mereka terhadap materi pembelajarannya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang cara AR dan VR digunakan dalam pendidikan menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi potensi penuh dari teknologi ini dan merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan efektivitas penerapannya di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menganalisis dampaknya dan menawarkan rekomendasi untuk memaksimalkan manfaat dari pemanfaatan AR dan VR dalam pendidikan. Adapun tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang pemanfaatan teknologi AR dan VR dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan pandangan yang mendalam dan terinformasi tentang dampak penggunaan teknologi ini dalam lingkungan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang bersumber dari berbagai literatur atau artikel hasil penelitian. Hasil dan pembahasan. Kita akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada pemanfaatan dan dampak AR dan VR dalam pendidikan di masa kini. Yang kedua, potensi pemanfaatan AR dan VR dalam pendidikan di masa depan. Yang ketiga, memaksimalkan efektivitas AR dan VR dalam pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas pemanfaatan dan dampak AR dan VR dalam pendidikan di masa kini. Yang pertama, pemanfaatan AR dan VR dalam pendidikan. Yang pertama ada pelajaran interaktif, yaitu guru dapat menggunakan teknologi AR untuk memberikan pelajaran yang lebih interaktif. Misalnya, dalam mata pelajaran sejarah, siswa dapat menggunakan perangkat AR untuk melihat visualisasi 3 dimensi bangunan bersejarah atau tokoh sejarah. Yang kedua ada simulasi pembelajaran, yaitu VR memungkinkan simulasi pembelajaran yang realistis. Dalam bidang kedokteran, mahasiswa dapat menggunakan headset VR untuk berlatih prosedur medis tanpa risiko fisik pada pasien. Yang ketiga ada ekspedisi virtual, yaitu AR dan VR dapat membawa siswa ke tempat-tempat yang sulit diakses secara fisik. Misalnya,
siswa dapat mengunjungi planet-planet dalam tata surya atau menjelajahi reruntuhan kuno melalui pengalaman virtual. Yang keempat terakhir yaitu ada pembelajaran berbasis proyek, yang dimana guru dapat merancang proyek pembelajaran berbasis AR dan VR. Contohnya, siswa dapat bekerja sama dalam tim untuk membuat proyek AR yang menjelaskan konsep ilmiah atau sejarah tertentu. Selanjutnya, dampak AR dan VR dalam pendidikan. Yang pertama ada peningkatan keterlibatan siswa, yang dimana pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mendalam melalui AR dan VR dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Mereka lebih terlibat dalam pembelajaran karena dapat berinteraksi langsung dengan materi. Yang kedua, ada peningkatan retensi informasi, yang dimana penggunaan teknologi AR dan VR telah terbukti dapat meningkatkan retensi informasi siswa. Pengalaman visual dan interaktif membantu siswa untuk lebih baik memahami dan mengingat informasi. Yang ketiga, ada pengembangan keterampilan praktis, yang dimana dalam disiplin seperti kedokteran, teknologi VR memungkinkan pengembangan keterampilan praktis tanpa risiko yang nyata. Mahasiswa dapat melatih prosedur medis dengan realisme tinggi. Yang keempat, ada pembelajaran kontekstual, yaitu AR dan VR memungkinkan pembelajaran dalam konteks nyata. Misalnya, siswa dapat belajar tentang sejarah sambil berada di lokasi sejarah itu sendiri melalui aplikasi AR yang menyajikan informasi terkait. Yang kelima, ada penyediaan akses pendidikan yang lebih luas, yang dimana teknologi AR dan VR membuka akses terhadap pendidikan bagi mereka yang berada di lokasi terpencil atau tidak memiliki akses mudah ke sumber daya pendidikan tradisional. Pembahasan kedua, ada potensi pemanfaatan AR dan VR dalam pendidikan di masa depan. Yang pertama ada peningkatan keterlibatan siswa, yang dimana penggunaan teknologi AR dan VR dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Mereka dapat berinteraksi langsung dengan materi pelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, ada peningkatan retensi informasi, di mana pengalaman virtual dan interaktif yang diberikan oleh AR dan VR dapat membantu siswa untuk lebih baik memahami dan mengingat informasi. Hal ini dapat meningkatkan retensi informasi siswa dalam jangka panjang. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan praktis, yang dimana dalam disiplin seperti kedokteran, teknologi VR memungkinkan pengembangan keterampilan praktis. Contoh lain misalnya siswa dapat belajar tentang sejarah sambil berada di lokasi sejarah itu sendiri melalui aplikasi AR yang menyajikan informasi terkait. Yang keempat ada penyediaan akses pendidikan yang lebih luas, yaitu teknologi AR dan VR membuka akses terhadap pendidikan bagi mereka yang berada di lokasi terpencil atau tidak memiliki akses mudah ke sumber daya pendidikan tradisional. Pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu memaksimalkan efektivitas AR dan VR dalam pendidikan. Yang pertama, menurut sebuah artikel di Teknoia, penggunaan VR telah meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang berdampak pada peningkatan hasil belajar. Yang kedua, ada sebuah penelitian di Universitas Negeri Semarang menunjukkan bahwa media VR lebih efektif digunakan dibandingkan media augmented reality atau AR dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, artikel di Monster AR menyebutkan bahwa penerapan edukasi game VR dan AR di bidang pendidikan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dengan subjek pelajaran serta memaksimalkan potensi belajar dan kualitas pendidikan. Dari hasil penelusuran tersebut, terlihat bahwa penggunaan AR dan VR dalam pendidikan telah terbukti dapat meningkatkan keterlibatan siswa, hasil belajar, dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Penggunaan AR dan VR dalam pendidikan telah terbukti efektif menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik dan meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran AR dan VR dalam pengembangan sistem pendidikan sangat penting, menciptakan dorongan baru untuk minat belajar siswa, dan membuka peluang pendidikan yang lebih inklusif di masa yang akan mendatang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.